Silakan Mbak Ida. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah kita mulai nggih acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama dan utama. Kenapa? Karena pada malam hari ini malam yang sangat istimewa ya, kita dipertemukan meskipun dengan waktu malam hari ya, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan mengkaji ilmu agama Islam. Dan ini pesertanya Masya Allah ya, dari beberapa daerah, bahkan ada yang berada di luar Magetan ya, bahkan ada yang berada di kota-kota lain. Masya Allah. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan ya kepada kita, dan semoga nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kemudian yang ketiga kalinya saya selaku MC di sini akan membacakan ya susunan acara pada malam hari ini, yaitu acara Karimah, kajian rutin Salimah dengan tema cara mudah belajar bahasa Arab, paham Al-Quran, dan bacaan sholat. Insya Allah pada malam hari ini yang pertama adalah agendanya pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua Salimah, yang keempat adalah pembelajaran atau materi, dan yang kelima adalah penutup. Nah, untuk menyingkat waktu pada kesempatan kali ini, monggo kita sama-sama buka ya dengan acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan untuk semakin ya, menyemangatkan dan menghangatkan hati kita, suasana kita pada malam hari ini, dan agar acara ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan lebih barokah, monggo kita dengarkan ya lantunan beberapa ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bu Dwi Anasari. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furat. Hadza 'adbun furatun sa'irun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum
walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakumullah kepada Bu Dwi Anasari yang sudah menurunkan beberapa ayat Al-Quran. Semoga ini menjadi penyemangat kita, menjadi penghangat hati-hati kita, dan semoga kita nanti dimudahkan dari awal hingga akhir acara. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang ketiga adalah acara sambutan dari Ketua Salimah PD Magetan yang langsung oleh Ibu Ketua sendiri insya Allah, yaitu Bu Dr. Reni Kurniawati. Waktu dan tempat monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berbahagia sekali malam hari ini bisa bersama dengan para muslimah ibu dan juga calon ibu yang berupaya keras berusaha untuk terus belajar dan belajar ya, bagaimana kita terus memantaskan diri, memperbaiki kualitas diri kita untuk menjadi sebagai seorang hamba Allah ya. Dan mungkin kalau sambutan ini adalah sambutan karena kegiatan perdana dari BBA, Belajar Bahasa Arab Karimah, kajian rutin muslimah. Kalau sebelumnya kajian-kajian muslimah di Salimah ya, itu lebih kepada pertemuan offline ya. Kalaupun ada pertemuan online itu biasanya insidental. Nah, untuk kali ini memulai pertemuan perdana bagaimana kita bisa memahami bacaan sholat kita, memahami bacaan Al-Quran kita. Maka semoga dengan didampingi oleh Ustadzah Erlin Rashidah, ya, beliau sebagai Dewan Penasehat dari Yayasan Ar-Rashidah, Ustadzah Erlin. Ya. Nur Rosida ya. Kalau di Magetan kita kenalnya dengan Baitul Quran Al-Jahro Magetan. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa. Semoga pertemuan perdana ini nanti akan terus berjalan lancar ke depannya karena mungkin tidak cukup satu kali ya Bu Erlin ya. Kita memerlukan beberapa kali pertemuan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadzah Erlin yang berkenan untuk mendampingi Salimah terus belajar bersama ibu-ibu para muslimah demi meningkatkan kualitas diri dan juga keluarganya. Dan selamat juga pada ibu-ibu yang malam ini sudah bergabung. Semoga senantiasa Allah mudahkan
untuk kita terus bersama-sama di dalam majelis ilmu. Demikian saja, tidak berpanjang lebar. Nanti kita bisa langsung menimba ilmu, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya agar ya mungkin sholat kita tidak lagi sama seperti ketika kita masih kecil gitu ya, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, dan juga mungkin bacaan-bacaan Al-Quran kita lebih mengena di hati, lebih kita pahami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, syukuran jazakumullah kepada Bu Dr. Eni Kurniawati yang sudah memberikan sambutan ya, dan semoga acara ini terus bisa berlanjut ya, tidak hanya pada kesempatan kali ini saja, namun ada di event-event berikutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya pada acara inti kita pada kesempatan malam hari ini ya, dengan mengambil tema cara mudah belajar bahasa Arab, paham Al-Quran, dan bacaan sholat ya. Nah, tadi sudah sedikit ya disinggung oleh Bu Dr. Reni selaku Ketua Salimah ya, agar kita dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa, ibadah kita itu pada sholat ini adalah ibadah wajib ya, dan bahkan amalan yang pertama kali dihisab. Maka bagaimana agar kita mampu ya menjalankan sholat ini dengan benar-benar khusyuk, dan juga sekaligus ini ya belajar bahasa Arabnya gitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan ilmu yang luar biasa yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Erlin Rosida selaku pembina Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahroh Magetan. Monggo kepada Bu Erlin, waktu dan tempat disilahkan. Saya screen materi ya Ustaz. Udah. Bisa langsung screen ya saya. Bu Indah Mbak. Bisa langsung share screen, Bu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama ya, karena saya sendiri sebenarnya pada proses belajar ya, karena dengan mengajar secara otomatis insya Allah saya juga dalam menjadi bagian proses belajar saya ya. Insya Allah nanti kita akan belajar kursus bahasa Arab bagi pemula ya, bagi pemula yang targetnya adalah paham Al-Quran dan paham bacaan sholat ya. Memang kalau bacaan sholat khusus di level 1, insya Allah kita nanti akan bisa paham ya bacaan sholat kita, karena kita belajarnya nanti prakteknya langsung di bacaan-bacaan sholat. Kemudian ada surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran ya. Untuk level 2 dan level ketiga, insya Allah kalau kita belajar berikutnya kemudian level 2 dan level 3, insya Allah kita akan paham Al-Quran secara bahasa Al-Quran secara keseluruhan, insya Allah ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu ya, untuk menyingkat waktu, di materi ini adalah materi pertama ya di kursus bahasa Arab untuk pemula ini ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kursus ini
itu diambil dari kursus Understand Al-Quran the Easy Way, yang di bawah bimbingan Dr. Abdul Aziz Abdurrahman dalam naungan Understand Al-Quran Academy. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di sini ya, ada Alhamdulillah ya, nanti kita akan belajar di pertemuan pertama ini adalah 13 kosakata. Bentar, Mbak Ina, ini di sedikit bisa nggak? Kamarnya, jadi biar penuh screen-nya. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar 13 kosakata baru yang terdapat di dalam Al-Quran yang hampir sebanyak ya diulang di dalam Al-Quran itu sebanyak 7.248 kali. Ya, jadi dengan belajar 13 kosakata sesungguhnya kita sudah belajar hampir 7.248 kali kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ibu-ibu bila ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran dan hampir sebanyak diulang di dalam Al-Quran itu sebanyak 78.000 kali. Ya. Kalau kita lihat gambar yang di samping kiri ini ada semacam baterai ini ya. Insya Allah posisi kita pada malam hari ini pada posisi 0 ya. Karena kita belum belajar, maka posisinya 0. Insya Allah nanti kita tahap demi tahap mudah-mudahan sampai keinginan kita di baterai penuh dengan 78.000 watt ya. 78.000 kosakata, mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama di sini ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan barokallah mubarak, selamat bagi ibu-ibu yang telah bersedia menyediakan waktunya ya untuk mempelajari Al-Quran, kitab Allah ini, karena dengan mempelajari Al-Quran insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan ya. Mungkin sebagai pengantar saya akan sampaikan tentang model kursus ini ya. Jadi kursus ini itu dirancang berdasarkan teknik pembelajaran modern yang diambil dari beberapa referensi. Yang pertama itu adalah dari Tata Bahasa Arab yang diterbitkan di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Inggris, dan Amerika. Kemudian yang kedua dari statistik kosakata Al-Quran. Yang ketiga dari metode pembelajaran. Kemudian yang keempat dari alat bantu belajar bahasa kedua, ya ini model terbaru dari metode mengajar bahasa Inggris untuk orang asing. Kemudian juga dari brand dan NLP ya. Kemudian target dari kursus ini, insya Allah untuk level 1 ya kita membutuhkan sekitar 20 jam yang kita rinci nanti menjadi insya Allah 20 kali pertemuan ya. Nanti bisa kita sepakati apakah masih relevan ketika kita setiap pekannya itu satu pekan sekali ya. Ya ini apakah nanti ada tambahan waktu, monggo kita sepakati bersama ya. Jadi target dari kursus ini insya Allah yang pertama itu untuk meyakinkan kita semua bahwa Al-Quran itu sangat mudah dipahami. Ya. Jadi Al-Quran itu sangat mudah dipahami. Apa yang diperlukan untuk bisa memahami Al-Quran? Ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat pada kebanyakan mushaf yang kita jumpai ya, rata-rata itu seperti ini ya tampilannya. Tampilan halamannya seperti ini. Halaman dalam mushaf itu ada sebanyak berapa, Bu? Ada 600 halaman. Mbak, lihatkan sedikit anunya. Ini tampilan anunya.
Nanti nggak bisa. Sini. Nah. Ya, jadi pada kebanyakan mushaf Al-Quran yang kita jumpai, halaman yang ada dalam mushaf ada 600 halaman. Kemudian baris per halamannya ya, itu ada berapa? 15 baris. Ya. Ini. Ada 15 baris. Kemudian kata per barisnya ya, jadi halaman dalam mushaf itu ada 600, kurang lebih 600, tapi pastinya itu sekitar kalau kita lihat dalam satu juz itu ada 20, kisaran 20 halaman, berarti kali 30 sekitar 600 halaman ya. Tapi kalau kita lihat dia itu yang sesungguhnya kisaran antara 602 sampai 604 halaman ya. Kita bulatkan aja menjadi 600 ya, 600 halaman, kemudian baris per halamannya 15, kata per baris yang ada dalam Quran ya, halaman, setiap halaman ya, kata per barisnya itu ada 9 ya, 9 kosakata, kemudian total dari setiap halamannya ya, total kata kosakata dalam setiap halaman itu ada 130 ya, 130. Kemudian total seluruh kata ya. Jadi total seluruh kata yang ada dalam Al-Qur'an itu 130 kali 600 ya. Berapa? Sekitar 78.000 kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Ini. Jadi yang ada di dalam mushaf itu ya, halaman dalam mushaf ada 600, baris per halaman 15, kata per baris ada 9, total kata di setiap halaman itu ada 130, total seluruh kata 130 kali 600, 78.000 ya. Di bawah ini kalau jenengan lihat semua ada kata alim ya. Alim itu artinya ajarkan ya. Coba ini yang halaman ini coba kita ajarkan ya. Kalau ada yang di samping suami atau anak bisa diajarkan ke anak, tapi kalau tidak ada coba ini diajarkan pada diri sendiri, disebutkan, coba dipraktekkan dengan mengatakan halaman dalam mushaf 600, baris per halaman 15, kata per baris 9, total kata di setiap halaman 130, total seluruh kata 130 kali 600, 78.000 kosakata yang ada dalam Al-Quran. Silahkan, monggo 1 menit untuk mengucapkan halaman ini. Halo Ibu-Ibu. Siap. Siap, Siap, Bu, siap. Ya, Iya. on kan mic-nya? Dihafal buat tadi kan diucapkan. Halaman dalam mushaf itu 600. 600. Baris per halaman 15, kata per baris 600, dalam baris per baris halaman kata 16, dalam halaman kata per baris 9, kata setiap halaman 130, total seluruh kata 30 kali 60 sekitar 78.000. 20 kali 678.000. Halaman Paham? 600. Tahu, Dek? Tahu. Halaman mushaf 600, baris per halaman 15, kata per baris 9, halaman mushafnya total kata setiap halaman 130, total seluruh kata 130 kali 600, 78.000. total seluruh kata 130 kali 60, 78.000. Insyaallah hafal ya. Ya Allah, sekarang masih hafal. Diulangi lagi karena jadi disebutkan nanti ya halaman dalam mushaf itu 600 itu berasal dari 720 kali 600 ya.
Suaranya Bu Erlin kurang jelas. Jadi bisa dihafalkan ini ya. Halaman dalam mushaf 600, kemudian baris per halaman. Baris per halaman 16. Halaman dalam Kata per baris 19. Per baris, kosakata yang ada dalam satu baris itu ada 9 kosakata. Kemudian total kata dalam satu halaman itu ada 130. Makanya totalnya seluruh total kata yang ada dalam Al-Quran itu adalah 130 kali dalam mushaf 78.000 Lebih kurang. Jadi alim ya. Alim, ajarkan ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya kita harus melaksanakan hadis ini sekarang juga dengan paling tidak menghafalkan itu ya, angka-angka yang ada di atas tadi, sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Diajarkan ya di samping teman kita itu, tetapi karena kita offline online, kita bisa menghafalnya atau mengulang kembali yang kita pelajari. Juga bahwa Al-Quran ini adalah mudah dipelajari ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, Allah berfirman yang artinya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dan diingat. Ya. Ini disebutkan kalau tidak salah sekitar 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dan diingat. Ya. Jadi ibu-ibu filah, Allah sudah berfirman ya. Allah telah berfirman, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini mudah dipahami dan diingat. Ya. Jadi ketika muncul sugesti bahwa Al-Quran itu sulit, ya, maka itu berasal dari syaitan. Bahkan dalam hati kita, hendaknya kita katakan kita tidak setuju dengan anggapan itu dan jangan pernah sekalipun kita mengucapkannya. Bahwa Al-Quran itu sulit. Karena apa? Allah sendiri sudah menjamin ya, memberikan garansi kepada kita semua bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dan diingat. Maka apakah kita mau ya bertentangan dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Ya, maka kalau kita memiliki pemikiran bahwa Al-Quran itu sulit untuk dipahami, Al-Quran itu sulit dihafal, Al-Quran itu sulit untuk ya kita dekati, yaitu kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Insya Allah ya, nanti kita akan mempelajari di level pertama ini ya, makna dari setiap kata yang berasal dari sholat ya. Jadi 7 surat yang biasa dibaca ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Asr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak dan Anas ya. Insya Allah nanti kita pelajari juga bagian-bagian dari sholat ya. Bacaan adzan nanti kita juga akan pelajari bahasa Arabnya. Kemudian doa ba'da wudu, kemudian ruku, sujud, ya, at-tahiyat, kemudian sholawat, ya, dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Nanti insya Allah ini akan kita pelajari secara bertahap di level 1 ini, ya. Ibu-ibu filah, jadi sekaligus kita akan belajar ya di level ini sekaligus dengan tata bahasa yang sangat sederhana menggunakan TPI ya, typical
nanti ada ini ya. Nanti di setelahnya ya kita akan pelajari ini apa TPI itu ya. Jadi ini ya kita insya Allah akan belajar sekitar di level 1 ini kita akan belajar sekitar 232 kata yang terdapat sekitar 41 kosakata dalam Al-Quran atau sekitar 50% ya atau setengah dari kata-kata dalam setiap baris. Jadi kalau baris tadi ada berapa? Satu baris ada berapa kosakata? 9. Ada 9. Berarti dengan belajar di level 1 ini, insya Allah kita akan mempelajarinya sekitar 50%. Ya, jadi setengah kata-kata dalam setiap baris itu, insya Allah akan kita dapatkan. Maka setelah kursus ini, ya, jadi yang kita ikuti nanti 20 pertemuan ini adalah level pertama, ada 2 level lagi lanjutan, yakni di level 2 dan 3-nya, karena ada level, untuk level 3-nya itu belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan sudah mulai insya Allah menyusut, tetapi untuk level keduanya insya Allah sudah diterjemahkan, dan Alhamdulillah kemarin Ana sudah daftar kembali untuk level kedua, dan level pertama ini alhamdulillah saya sampai kurang 2 pertemuan ya. Jadi sudah sampai sesi ke-18 ya. Dan langsung kepingin waktu itu saya ngomong-ngomong dengan Salimah, pengen sedikit memberikan ya sekaligus saya belajar untuk proses belajar saya biar lebih hafal lagi untuk saya sampaikan kepada yang berminat untuk belajar bahasa Arab di level awal ini ya. Dan alhamdulillah kemarin juga di ibu-ibu taklim secara offline itu sudah belajar 3 kali pertemuan ya. Jadi sudah 3 kali pertemuan berjalan dan alhamdulillah ya. Jadi tidak orang muda-muda saja tetapi pesertanya juga banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi setelah kursus ini ada 2 kursus lanjutan. Nanti kalau kita sepakat insya Allah juga akan kita lanjutkan di level keduanya ya. Maka kita akan belajar 300 kata dan menguasai sekitar 70% kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an sekaligus dengan tata bahasa yang diperlukan ya. Jadi seperti pelajaran pertama pun ya di materi pertama ini nanti kita selain menerjemahkan ya kosakata demi kosakata, kita juga akan sekaligus belajar tata bahasa yang diperlukan pada level itu. Maka setelah 3 kursus dan kurang dari, jadi kalau kita sudah mengikuti kursus sampai level 3, ya, itu setidaknya hanya kurang 2 kosakata baru per barisnya dalam juz pertama. Ya, ini. Ya, maka kosakata baru dalam setiap halaman setelah 3 kursus itu, di juz 1 itu hanya sekitar 20 kosakata baru, di juz 2 itu juz 2 sampai 5 kita hanya menemukan 12. Kalau kita sudah selesai level 3 ya ini ya maksudnya. Kemudian di juz 6 sampai juz 28 itu hanya 6 kosakata, juz 29 sampai juz 30 itu hanya sekitar 12 kosakata. Maka satu halamannya itu kurang lebih setengah jam ya waktunya, hanya belajarnya itu hanya kurang lebih setengah jam, di mana 600 halaman nanti hanya dalam 300 jam atau 360 jam totalnya ya. Jadi gambarannya kita insya Allah kursus ini itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Nanti saya juga belum bisa membuktikan ke jenengan semua. Coba nanti diikuti untuk pertemuan pertama ini, baru nanti saya tanyakan apakah memang benar-benar untuk bahasa Arab level ini, untuk pemula ini memang mudah atau sulit. Ya, ini kita buktikan bersama. Ya, Ibu-ibu filah, jadi jika kita gagal merencanakan, ya berarti kita juga merencanakan sebuah kegagalan. Ya. Jika Anda gagal merencanakan, ya, berarti Anda merencanakan kegagalan. Sekarang Anda telah mengetahui betapa mudahnya memahami Al-Quran. Maka
buat rencana. Jika Anda tidak ada rencana untuk makan, ya itu berarti Anda merencanakan untuk tetap lapar. Ya. Jika Anda tidak berencana untuk mengalokasikan waktu 360 jam untuk mempelajari Al-Quran, ya berarti Anda tidak berencana untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Kalau 360 jam itu kira-kira berapa hari? 360 jam kira-kira berapa hari? 1 hari ada 24 jam. Berarti 36 dibagi 24. Kisar 1,5 hari ya. Ya, 15 hari, Bu. 36. 15 hari. Berarti 15 hari. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin belajar paham Al-Quran, sebenarnya hanya dibutuhkan waktu 15 hari untuk kita mempelajari. Ya, tetapi ini kita buat sesi ini bertahap sehingga kita bisa mempelajarinya dengan pelan-pelan. Ya, sebenarnya sesingkat itu, semudah itu, ketika kita mau mempelajari dan memahami Al-Quran. Ya. Ini target dari adalah untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu sangat mudah dipahami dan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana memulai untuk memahami Al-Quran dengan cara yang paling mudah dengan pendekatan kata per kata dan metode TPI, ya, serta menguasai 50% kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Insya Allah hal ini akan kita pelajari insya Allah setelah pelajaran ini pertama ini selesai ya. Kemudian yang ketiga, targetnya juga untuk membantu agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, jadi dengan mengajari 7 surat pendek dan dzikir yang ada setelah sholat, insya Allah kita berusaha untuk lebih khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Ya, karena dengan memahami bacaan, ya insya Allah kita akan lebih bisa ya merenungi, ya, tadaburi bacaan yang kita baca. Ya. Maka ibu-ibu filah, salah satu tantangan terbesar kita pada saat sholat itu adalah was-was, ya, bisikan syaitan ketika kita sholat. Ya, mari kita lihat otak kita terlebih dahulu. Ya. Jadi kita, alhamdulillah dikaruniai Allah otak, ya, di mana kita itu bisa melakukan 5 hal berbeda dalam satu waktu. Ya, jadi ada 5 saluran otak kita. Nanti kalau salah Bu Dokter nanti yang benarkan ya ini karena materi ya ini. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan 5 hal berbeda dalam satu waktu. Contohnya ya. Jadi pada saat kita menyetir mobil, kita bisa mengontrol setir, sekaligus mengontrol rem. Kemudian kita juga bisa berbicara pada saat yang bersamaan, berbicara dengan teman yang ada di sebelah kiri kita, sekaligus kita juga memperhatikan jalanan sambil melihat toko yang kita tuju. Ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Ya. Itu adalah kelebihan otak kita. Maka ketika sholat, ya jaga agar semua bagian otak kita itu sibuk. Ya. Artinya saat sholat, bagaimana kita mengoptimalkan otak kita itu untuk membaca. Ya. Membaca, kita juga membacanya dengan tajwid, kemudian memahami apa yang kita baca, kemudian juga kita membayangkan apa yang kita baca dan merasakan dan berinteraksi dengan itu. Ya, ini harapannya bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya potensi otak kita ini. Maka ketika tidak, syaitan itu akan dengan mudah menggoda kita dan menghancurkan sholat kita. Ya. Jadi secara manusiawi hampir tidak mungkin untuk tetap fokus ketika sholat ketika kita tidak memahami apa yang kita baca. Ya. Maka kursus ini akan berfokus untuk memahami sholat dan setiap bacaan kita. Ya, di ini kita akan fokus dulu pada sholat dan
bacaan dzikir kita. Ini. Dan yang keempat, kita ingin setelah kita memahami ya bahasa Arab ini, bahasa Arab level awal ini, ya kita berharap bisa mengajarkan bagaimana mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga untuk menguatkan keimanan dan akhlak baik kita, ya termasuk karakter yang baik. Ini. Dan karena sesungguhnya sholat itu akan membantu kita meningkatkan keimanan kita 5 kali dalam sehari, ya, yakni iman kita kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitab Allah, hari akhir serta qadha dan qadar. Ya. Juga sholat akan membantu kita terhindar dari akhlak yang buruk. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Jadi jika kita tidak tingkatkan kualitas sholat, ya, jika kita tingkatkan kualitas sholat, insya Allah sisa hidup kita ini juga akan. Kemudian yang keenam, target dari kursus mengajarkan 100 kalimat berdasarkan Al-Quran, bagian berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian apa keunikan kursus ini? Ya, jadi, alhamdulillah kursus ini itu di kursus ini metode understand Al-Quran ini kita tidak dimulai dengan pembelajaran kita dengan pelajaran dasar, ya. Misalkan hada baitun kabir, ya. Ini sebuah rumah yang besar, ya. Jadi tidak seperti itu karena ya kita tidak mungkin mengucapkan, ya, karena jarang sekali mengucapkan, ya, karena tetangga kita juga orang Indonesia, tetangga kita orang Jawa, jadi nggak mungkin kita, kebetulan kita juga tidak mempunyai tetangga orang Arab, ya, sehingga kita tidak mungkin mengucapkan kalimat ini. Hada tabir. Paling optimal. Ya, kita tidak akan belajar bahasa tadi hada baitun kabir, ya, contohnya seperti itu, tetapi cara yang paling optimal di dalam kursus bahasa Arab pemula ini adalah pelajaran kita itu akan dimulai dengan Al-Fatihah, ya. Jadi Al-Fatihah, berbicara dengan Allah setidaknya kita itu 25 kali dalam sehari. Ya, maka praktekkan bahasa Arab itu dengan Allah, ya. Dan ini adalah sungguh permulaan yang sangat menakjubkan, ya. Jadi kita belajar bahasa Arab, tetapi prakteknya itu langsung kita berbicaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, setidaknya 25 kali dalam sehari, ya. Maka pelajaran kita akan kita mulai dari ta'awud dan Al-Fatihah dulu, ya. Ibu-ibu bila kita menghabiskan waktu hampir 1 jam, ya, di dalam sholat 5 waktu itu berbicara dengan Allah dalam bahasa Arab, maka kenapa kita tidak mulai dari sini, ya. Dan itu adalah pendekatan yang paling masuk akal, ya. Maka mari kita mulai kursus sekarang, ya. Insya Allah di bawah ini ada teks Arab diberikan di baris pertama dan baris kedua itu berisi dengan berisi terjemahan, ya, kata per kata, kemudian diikuti oleh penjelasan kata per kata di baris ketiga, yaitu di slide berikutnya nanti di 1B-nya, ya, di mana ucapan teks Arab itu lengkap terlebih dahulu, kemudian dibaca setiap katanya beserta terjemahannya, dan terakhir bacalah terjemahan teks secara lengkap. Ya, ini panduan untuk kita belajar, cara belajar kursus bahasa Arab pada malam hari ini, ya. Maka kita harus membaca ini, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum baca surat Al-Fatihah atau Al-Qur'an, ya, mari kita pelajari dulu dengan ini kalimat ta'awudz, ya.
pelajaran pertama, Ibu, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar kalimat ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu, aku mencari perlindungan, billahi, pada Allah, dari asyaiton, syaiton, ar-rajim, yang terkutuk. Ya. Jadi a'udzu artinya ada dua. Ya. Kalimat pertama yang kita pelajari, kosakata pertama yang kita pelajari pada malam hari ini adalah kosakata a'udzu. Artinya itu bisa kita artikan dua. A'udzu artinya aku mencari perlindungan, atau bisa diartikan aku berlindung. Ya. Jadi kata a'udzu, kosakata a'udzu ini diulang dalam Al-Qur'an ya, itu sebanyak 7 kali. Ya. A'udzu, ya, artinya aku mencari perlindungan atau aku berlindung. Gimana Ibu-ibu? Paham ya insya Allah untuk kosakata pertama? Insya Insya Allah. Allah. Kalau sering kita dengar ya, ini juga sudah familiar. Jadi a'udzu itu berarti bisa berarti dua. Aku mencari perlindungan atau aku berlindung. Ya, maka utamakan keselamatan, pakai sabuk pengaman dan perlindungan. Billah, ya, kosakata kedua adalah billah. Disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 2.550 kali. Ya, kata billah ya, itu ada dalam Al-Quran sebanyak 2.550 kali. Ya. Berasal dari kata, jadi billah itu dari kata bi dan Allah. Ya. Bi artinya adalah pada, kepada, atau bisa diartikan dengan ya. Nanti di kalimat yang lain itu bisa berarti dengan, kepada atau dengan. Ya. Allah, Allah ya. Artinya Allah, Allah. Kalau bi artinya pada. Kemudian min, ya, kosakata min, kosakata yang ketiga adalah min. Itu artinya dari, ya, min dari. Disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 2.471. Ya. Jadi kata min dijumpai dalam Al-Quran itu sebanyak 2.471. Ya, min dari. Asyaiton, ya, asyaiton, ya, sebenarnya syaiton ini asal katanya dari al dan syaiton, tapi kita bacanya bukan al-syaiton, ya, tetapi asyaiton. Ya. Kalau dalam dalam tata bahasa Arab itu namanya alif lam. Alif lam itu ada dua, alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Ya, yang ini masuknya alif lam syamsiah. Jadi bacanya langsung ke tasdid, bukan al-syaiton tapi asyaiton. Ya, asyaiton. Syaiton artinya adalah syaiton. Ya. Sebutkan. Jadi kalau bentuk tunggalnya, ya bisa diingat. Kalau bentuk tunggalnya itu syaiton. Jadi satu syaiton, satu setan itu syaiton. Ya. Kalau bentuk jamaknya adalah syayatin, syayatin. Ya. Syayatin itu artinya setan-setan. Ya, setannya banyak. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran sekitar 88 kali. Ya. Insya Allah paham ya, Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bentuk jamaknya syaiton, bentuk jamaknya syayatin. Dan kosakata berikutnya yang kelima adalah ar-rajim. Ya, ar-rajim. Ar-rajim artinya yang terkutuk. Itu dari kata al dan rojim. Ya, tadi karena alif lam samsiah makanya membacanya ar-rajim. Langsung masuk
ditasdidnya ar-rajim, ya, artinya yang terkutuk. Ini disebutkan pengulangan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 6 kali. Kalimat kata ar-rajim dalam Al-Qur'an ini sekitar 6 kali. Ya. Ibu-ibu filah, ya, apakah kita kira, ya, apakah kita mengira syaitan itu dekat dengan Allah? Ya. Apakah syaitan itu dekat dengan Allah? Tentu tidak. Ya. Karena apa? Karena syaitan itu adalah makhluk yang terkutuk. Syaitan itu adalah makhluk yang terusir. Makhluk jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ar-rajim, ya. Ar-rajim adalah artinya yang terkutuk, ya. Yang terusir, yang jauh dari rahmat Allah. Makanya syaitan itu jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, dan tidak akan pernah syaitan itu dekat dengan Allah. Ya. Makanya ini cara yang paling mudah untuk mengingat makna ar-rajim, ya. Ar-rajim adalah yang terkutuk, ya. Bahwa syaitan itu tidak dekat dengan Allah, tidak mungkin dekat dengan Allah. Syaitan itu terusir, syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Makanya disebut terkutuk, ya, atau ar-rajim dalam bahasa Arab, ya. Maka ketika kita membaca, ya, coba di sini kita bayangkan dan rasakannya bahwa Allah itu tinggi, ya. Allah itu tinggi di arsy. Kita berusaha membayangkan dan merasakan nih, ya. Allah itu tinggi di arsy, tetapi Allah itu sangat dekat dengan kita, ya. Bahkan dengan apa? Urat nadi kita, ya. Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, ya. Maka ucapkan kalimat di atas itu dengan sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah itu pasti akan merespon permintaan kita, ya. Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Maka di sisi lain, ya, kita itu tidak bisa melihat syaitan. Ya. Jadi karena syaitan ini adalah makhluk gaib, maka kita tidak bisa melihat syaitan. Kita juga tidak bisa memukulnya. Kita juga tidak bisa membunuhnya. Atau kita juga tidak bisa meyakinkan syaitan itu untuk menjadi baik. Ya, maka satu-satunya solusi dan satu-satunya solusi yang terbaik bagi kita itu adalah dengan membaca kalimat ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya. Siapa syaitan itu? Ya, jadi syaitan itu adalah musuh terbesar kita dan paling berbahaya. Karena dia punya pengalaman besar, ya. Syaitan itu punya pengalaman besar membuat Nabi Adam alaihi salam keluar dari surga. Tidak ada dari kita yang bisa lebih pintar dari Nabi Adam alaihissalam dalam hal menolak syaitan. Ya. Dan syaitan telah berkata kepada Allah bahwa dia berjanji akan menggoda kita manusia itu dari kanan, kiri, dari depan, dari belakang. Ya. Dan syaitan itu makhluk yang membangkang kepada Allah. Ya. Jadi syaitan ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Maka makhluk terkutuk ini ingin, ya, agar kita itu mengikutinya seperti dia, ya. Karenanya perasaan tidak aman itu disebabkan dari godaan syaitan. Maka mintalah kita semua kepada Allah seperti orang yang mengemis, yang meminta kebaikan, ya. Jadi untuk syaitan ini, ya, sikap kita kepada syaitan itu bukan kita memukul, bukan kita mendakwahi, ya, bukan kita membunuh, tapi kita adalah, ya, harus meminta kepada Allah seperti orang yang mengemis, ya, benar-benar meminta pertolongan kepada Allah untuk dilindungi dari syaitan ini, ya. Dan kita yakin bahwa setiap masing-masing kita itu selalu diikuti oleh syaitan, ya. Dia akan selalu menggoda kita
saat kita di rumah, saat kita di kantor, saat di pasar, ketika kita sendirian atau dalam keramaian atau saat bersama teman, ya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, maka kita harus selalu menyatakan perang kepadanya. Ya, maka utamakan keselamatan adalah salah satu kebiasaan orang sukses berperang melawan syaitan, dan ini adalah kebiasaan pertama dari 12 kebiasaan yang nanti akan kita pelajari dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi ada 12 kebiasaan. Yang kebiasaan pertama adalah utamakan keselamatan dengan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mencari perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Mari kita praktekkan. Ibu-ibu bisa on-kan ya suaranya, speakernya bisa di-on-kan ya. Kita praktekkan, saya ucapkan pertama, nanti ditirukan ibu-ibu ya. A'udzu. Aku mencari perlindungan. Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mencari perlindungan Allah dari Aku mencari perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Saya ucapkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengucapkan terjemahannya. Ya, artinya apa? A'udzu. Aku mencari perlindungan Lahi pada Allah min dari syaitani syaitan ar-rajim. yang terkutuk. A'udzu billahi. Aku mencari perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Belum Bu, kurang konsentrasi ya berarti. Dengarkan, saya ucapkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengartikan. A'udzu billahi. Aku mencari perlindungan Allah Nasyaitonirrajim. dari setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Aku mencari kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bisa dipraktekkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk mempraktekkan sendiri-sendiri kosakata yang ada di kalimat ta'awudz ini. Monggo silakan. Aku mencari perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzu, aku mencari perlindungan billahi pada Allah mina dari setan ar-rajim yang terkutuk.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan pada Allah A'udzu dari syaitan yang terkutuk. billahi Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan. Insyaallah bisa dipahami nggih? Insyaallah. Sudah tahu artinya semua nggih? A'udzu, aku mencari perlindungan bila Mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ya. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Insya Allah untuk 1A sudah selesai. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di kata ganti ya, di tata bahasa Arabnya. mencari perlindungan. Pandang barang. Bus pandang apa? Apa? Mbah kong api ngomong bus apa? Ya. Ngomong apa? Bus barang yang luar ini. Apa? Ini bantu Bunda tenang dulu ya. Awas sampai mari turu. Insya Allah di bagian yang B ini ya, yang 1B, pelajaran ini kita akan mempelajari 6 kata ganti ya. 6 kata ganti yakni dia, mereka, kamu, saya, kalian, dan kami. Ya. Jadi kita insya Allah tidak akan mengajari jenengan dengan terminologi yang rumit ya. Ya, tetapi untuk kali ini kita pelajaran yang sangat sederhana ya. Kita juga tidak ingin belajar dengan pelajaran kering tadi ya, hadza baitun kabir, tetapi langsung kita akan mempelajari. Ya, insya Allah kita di tahap kedua ini, sesi yang kedua ini akan mengajarkan kaidah bahasa Arab tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk membuatnya sederhana, ya, jadi belajar dengan sederhana, menyenangkan dan mudah. Allah telah memberkahi ya, yang mengembangkan metode TPI ini untuk belajar bahasa Arab ya. Jadi metode TPI untuk belajar bahasa Arab adalah singkatan dari Total Physical Interaction, yaitu menggunakan seluruh bagian tubuh kita ya, seperti telinga, mata, otak, suara, tangan, dan hati kita ya. Jadi kita akan menggunakan bagian-bagian tubuh kita seperti telinga, mata, otak, suara, tangan kita, dan hati kita ya untuk digunakan TPI ini di pelajaran-pelajaran berikutnya ya sampai selesai ya nanti. Jadi gunakan TPI, gunakan semua indera kita. Dalam metode TPI ini ya ada gerakan yang perlu kita hafalkan Ibu-ibu ya. Yang pertama, gerakan pertama adalah telunjuk kita menunjuk ke telinga kita ya. Ke telinga kita, dengarkan dengan mengucapkan dengarkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menunjuk mata kita dengan mengatakan perhatikan. Ya. Kemudian menunjuk otak kita ya dengan mengatakan
pikirkan. Ya, jadi dengarkan, perhatikan, pikirkan. 1, 3 gerakan ya. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ya. Kemudian berikutnya gerakan yang keempat adalah ucapkan, tunjukkan, ya, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Ya. 7 gerakan TPI ya. Yang pertama adalah dengarkan, perhatikan, pikirkan, yang keempat ucapkan, yang kelima tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Kira-kira bisa enggak ini Ibu? Ayo dipraktekkan ini. Dengarkan. Videonya dinyalakan semua. Diperlihatkan wajahnya semua. Biar tenang. Jadi dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan bersama. Enggak dicoba. Bersama. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, tunjukkan, lakukan bersama. Pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Rasakan, tunjukkan, rasakan, tunjukkan, rasakan bersama. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Tunjukkan, rasakan, Tunjukkan, dengarkan, Rasakan, dan ucapkan, perhatikan, pikirkan, bersama. tunjukkan, Ya Bu ya, bisa semua ya. Pertama dengarkan, dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Apa sih? Gerakan sholat. Dengarkan, perhatikan, ucapkan, tunjukkan, Perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Oh, pikirkannya lakukan bersama. dengarkan, sampai perhatikan, dengarkan, yang kedua perhatikan, ucapkan, yang keempat ucapkan, yang kelima tunjukkan, yang keenam rasakan, yang ketujuh lakukan bersama. Merasakan, 7 lakukan bersama. Kita lanjutkan. Jadi gunakan seluruh indera kita agar pembelajaran ini bisa efektif dan cepat ya. Yang berikutnya adalah serius ya. Jadi adalah metode yang powerful, mudah dan metode yang lengkap untuk mempelajari bentuk kata kerja dan kata ganti. Jadi nanti tangan kita itu kita gunakan untuk memudahkan kita di dalam belajar bahasa Arab. Jangan biarkan setan menghentikan Anda, jangan ucapkan saya akan lakukan nanti ya. Meskipun sebagian kita mungkin ada yang sudah tahu bahasa Arab, tetapi insya Allah pelajaran ini akan tetap mengajarkan kepada kita, ya lebih penting dan kita bisa mengajarkannya, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya, pada metode TPI ini, ya, akan belajar sekitar 30 kosakata baru, yakni sekitar 13.000 kali ya. Yang ada dalam Al-Quran ya. Kita akan dalam kursus ini kita akan belajar huwa hum anta ana antum nahnu hiya hu hum ka i
kum naha ya lamin andi fi ala ila ma'a ingda hada haulai dalika ulaika hadihi fa'ala ja'ala fataha ya. Di level pertama ini insya Allah yang akan kita pelajari kosakatanya itu ini ya. Nasoko, kolako, abada, dakaro, doroba, sami'a, alima, amila. Insya Allah ini nanti kita akan pelajari secara bertahap ya. Jadi TPI ini ya, gerakan-gerakan TPI ini insya Allah sangat bermanfaat di dalam menjelaskan kosakata dalam Al-Quran ya. Nanti akan manfaat sekali di dalam pelajaran-pelajaran yang mendatang ya. Orang itu masih merasa malu ya dan tidak nyaman ya. Seolah-olah di tangan kita itu beban yang sangat berat. Sekarang nggak ada. Tidak sanggup untuk mengangkat tangan kita, mengikuti instruksi ya. Jadi nanti kita akan disuruh-suruh ya, suruh nunjuk, suruh seperti ini ya, gerakan-gerakan yang kita ajarkan akan kita ajarkan seiring dengan kosakata yang akan kita pelajari ya. Ibu-ibu filah ya, kita harus menggunakan ya seluruh indera kita ya. Jadi ketika kita memberi petunjuk saat ditelepon contohnya ya, kita seringkali alamatnya mana gitu ya. Maka kita mengucapkan oh jalannya lurus, kemudian ke kanan, belok kiri ya. Kenapa? Allah telah menganugerahkan tangan kepada kita, indera mata, telinga, mulut, dan sebagainya, termasuk otak kita. Kenapa? Termasuk tangan ini tidak kita gerakkan ya. Tidak kita gerakkan tangan kita itu untuk mempelajari Al-Quran ini. Jadi mari kita belajar dengan menggunakan seluruh potensi yang kita miliki supaya di dalam pelajaran ini lebih mudah ya. Jadi untuk malam ini mari kita mulai dari 6 kosakata baru ya. Jadi ada huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu ya. Yang kosakata ini disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sekitar 1295 kali ya. Jadi huwa artinya dia, hum artinya mereka, anta artinya kamu, ana saya, antum kalian, nahnu kami. Nah, kita akan belajar menggunakan gerakan TPI untuk mempelajari 6 kosakata ini ya. Perhatikan kalau huwa ya, dia, coba kita rasakan seakan-akan nanti gerakannya telunjuk ini menunjuk ke arah kanan dengan menolehkan wajah kita sedikit ke kanan ya, menunjuk tapi enggak terlalu atas ya, sepinggang ya, sepinggang dengan menunjuk seakan-akan yang ada di samping kita ya, orang yang ada di sebelah kanan kita itu adalah satu orang, dia ya. Jadi huwa itu ini ya, huwa itu artinya dia, huwa dia. Nah, ya. Kalau mereka ya, kita gunakan 4 jari tangan kita ya. Ini artinya bahwa kita seakan-akan merasakan bahwa di sana di samping kanan kita itu ada setidaknya ya 2 lebih, 4 bisa 5, ada orang-orang gitu, mereka ya. Kalau mereka itu kan lebih dari 1 ya. Jadi hum mereka. Hum mereka. Huwa dia, hum mereka. Huwa dia, hum mereka. Bisa dimengerti? Nah. Huwa dia, hum dia. Tapi mengucapkannya dengan gerakan tangan kita ya. Nanti gerakannya ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, ini kanan mereka. Tidak terlalu tinggi ya. Dengan menunjukkan 1 jari kita, huwa dia. Ya. Huwa mereka. Ya, hum mereka. Ya. Kemudian tunjuk kita arahkan ke depan
ya. Dengan menunjuk ke depan, seakan-akan di depan kita ini ada orang, ya. Makanya anta, kamu, ya. Ya, anta, Kamu. ya. Kemudian kita arahkan ke diri kita, ya. Ana, saya, ana, saya. Anta, kamu, ana, saya. Ya, jadi ada satu orang yang ada di depan kita, anta, kamu, saya. ana, saya. Ya. Ana, saya. Kita ada, ya kita bayangkan di sana ada beberapa orang, ya. Nah, ini kita menggunakan 4 jari kita, tapi tidak ke samping, nunjukkannya ke depan, ya. Antum. Antum, ya kalian, ya antum, kalian. Nahnu, ya dititikkan ke kita, nahnu, kami. Ya, jadi dia, mereka, anta, kamu, ana, saya, antum, kalian, nahnu, kami. Bisa dimengerti? Bedanya ana dan nahnu. Ana kan begini. Kalau ana itu satu orang. Ya sini. Tunjuknya satu. Kita. Ya, satu. Kalau nahnu? Kalau nahnu gandengannya antum. Antum itu di depan banyak orang. Lah ke kita. Oh, berarti tangan jari 4. Bayangkan selain kita itu ada teman kita. Ya, ini di kiri kita, saya, terus di samping saya. Ini ada orang. Makanya nahnu, kami. Ya, kami kan lebih dari satu, gitu. Ya, cara mengingatnya seperti itu. Huwa, dia, mereka, anta, kamu, anak, saya, antum, kalian, nahnu, saya, antum, antum, nahnu. Sekarang ikuti anak dulu ya, ditirukan. Huwa, dia. Huwa, dia. Jadi nirukannya dengan gerakan, ya. Huwa, dia. Huwa, dia. Mereka. Mereka. Anta, kamu. Anta, kamu. Ana, saya. Ana, saya. Antum, kalian. Antum, kalian. Nahnu, kami. Huwa, dia. Huwa, dia. Mereka. Mereka. Kamu. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Antum, kalian. Nahnu, kami. Sekarang saya sebut bahasa Arabnya dengan semua menjawab dengan bahasa Indonesia tapi dengan isyarat tangan, ya. Huwa, Iya. Mereka. Kamu. Saya. Kalian. Kami. Sekarang ikuti bahasa Arabnya saja. Ini kan sebenarnya gambarnya berbeda, ya. Jadi huwa itu dengan hum, anta dengan ana, antum dengan nahnu, ya. Jadi hafalkannya huwa, hum, ana, antum, nahnu. Ya, 1 menit ya. Belajar sendiri-sendiri untuk mempraktekkan 6 kata ganti ini ya. Huwa, hum, anta, antum. Antum, nahnu. Anta, ana, antum, nahnu. Huwa, dia, mereka,
Anta kamu, ana saya. Antum kalian, nahnu kami. Huwahum anta ana. Antum nahnu. Yang bacanya Huwahum ana. anta Pendek-pendek. antum Huwahum anta ana. Antum nahnu. Huwa hum anta ana. Antum nahnu. Huwa hum anta ana. Antum nahnu. Jadi huwa dia, hum mereka, anta kamu, ana saya, antum kalian, nahnu kami. Kami. Oke, insya Allah bisa dimengerti. Insya Allah. Pak. Alhamdulillah. Insya Allah, Ustazah. Sudah kosakatanya yang baru sudah banyak sekali loh. A'udzu billah bi ya Syaiton ar-rajim. Ya, asyaiton ar-rajim ya ditambah ini. Syaiton ar-rajim. Anta a'udzu billahi min asyaiton ar-rajim. Anta setiap kaidah bahasa Arab yang kita pelajari, ya, jadi setiap kaidah bahasa Arab yang kita pelajari itu akan menunjukkan seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran. Ya. Semakin banyak ya nanti bahasa Arab ya kosakata yang kita kuasai, kaidah bahasa Arab yang kita kuasai, maka insya Allah kita akan sangat dekat dengan Al-Quran sehingga kita akan mudah berinteraksi, ya, berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an ini, ya. Jadi kalau kita belajar di sini ada kosakata baru, ya, nambah, ya. Man, ya. Kalau tadi min artinya apa? Dari. Ya. Dari. Itu dari. Tapi kalau man artinya apa? Siapa? Ya. Tulisan nih. Man itu siapa, ya. Ini kata man, ya, kosakata man itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 831 kali, ya. Man anta. Siapa Sedangkan muslim, ya, muslim itu adalah bentuk tunggalnya, ya. Satu orang itu namanya muslim. Tapi kalau orang-orang banyak, orang-orang muslim, pengucapannya bukan muslim tapi muslimun ya. Jadi kalau muslim itu satu orang muslim, kalau muslimun artinya orang-orang muslim. Paham nggih? Ya. Insya Allah. Maka kalau kita lihat ya kosakata ini man huwa, ya, kita praktekkan ini. Siapa kamu? Siapa dia? Siapa dia? Oh iya. Huwa artinya dia. Caranya adalah man huwa. Man huwa. Kanan tanya man huwa, maka jawabnya siapa dia? Huwa muslim. Ya. Man huwa muslim. Jadi kalau yang ditanya itu bentuk satu orang, maka jawabnya juga bentuk satu orang. Ya, dia muslim satu orang. Ya, seakan-akan ada satu orang muslim. Man huwa. Kalau pertanyaannya manhum, ya, manhum, maka jawabnya hum muslimun, ya. Mereka orang-orang muslim. Jadi bedanya itu. Man huwa jawabnya huwa muslim. Hum manhum. Hum muslimun. Mun. Jama. Banyak.
Insya Allah mengerti sampai sini? Ya Allah. Insya Allah. Nah, ini ya. Kalau kita lihat tabel tadi ya, nanti kita praktekkan mengucapkan bahasa ya. Jadi huwa, ana, antum, nahnu. Ya. Ulang-ulang diingat ya. Kalau ada pertanyaan bahasa Arab, man anta? Jawabnya? Ana. Muslim. Ya. Siapa kamu? Anta, siapa kamu? Jawabnya, ana Muslim. Ya, muslim. Kalau pertanyaannya, man antum? Ya. Muslimun. Muslimun. Ya. Nahnu muslimun. Ya. Coba saya tanya panjenengan semua dijawab. Man anta? Ana muslim. Muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Ya. Nahnu muslimun. Muslimun. Ya. Ini. Insya Allah paham. Insya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Jadi bahasa Arab itu sebuah bahasa yang menakjubkan ya, Ibu-ibu Vila. Satu huruf saja sudah ada makna gitu. Kalau bahasa Arab itu satu huruf saja sudah ada makna ya. Di sini misalkan wa ya. Wa artinya dan. Wa adalah dan. Fa ada titiknya artinya innallaha. Maka kalau ya itu artinya apa? Ya, ada lagi ada pertanyaan itu hal ya. Hal anta muslimun, apakah kamu muslim? Hal anta muslim, apakah kamu muslim? Atau a anta muslim, apakah kamu muslim? Ya, ini. Jadi wa artinya dan, fa artinya maka, a artinya Apa? Hanya kan enggak sulit ya. Hanya menghafalkan satu huruf ya sudah ada artinya. Wa dan fa maka a apa. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu tidak diperlukan spasi antara huruf dan kata. Ya, mudah dibaca dan mudah tulis ya. Maka di slide ini ya ada kata wa huwa ya, sesungguhnya kata ini berasal dari kata wa dan huwa. Dan dia. Ya, sudah bisa mengartikan. Jadi wa huwa itu dari kata wa dan huwa. Wa adalah dan, artinya dan. Huwa artinya dia. Wa huwa dan dia. Wahum itu dari kata dan dia. Dan kalian. Hum Kalian. Hum Mereka. Mereka. Huwa hum, dia mereka. Huwa hum ya. Berarti kalau huwa dan dia, hum dan mereka. Nih, sering ini nanti di Al-Qur'an pasti banyak ditemui ini kalimat ini. Wa huwa ala kulli syai'in. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa berarti dan dia atas kuli setiap qadir. Nanti ada qadir. Setidaknya sudah tahu wa dan wahum. Insya Allah bisa dimengerti ya ini yang wahwa dan wahum. Insya Allah. Dan dia dan mereka. Nah, jadi sambungkan di maka dan dia, wahum dan mereka, dan kamu, wa ana dan saya, dan kalian, wa nahnu dan kami. Bahwa dan dia, wa anta
anta dan kamu, wa ana dan saya, wa antum dan kalian, wa nahnu dan kami. Saya sebutkan bahasa Arabnya, coba jenengan sebutkan bahasa Indonesianya. Wa huwa Dan dia. bahum Dan mereka. wa anta Dan Kamu. Dan saya. Dan kalian. wa nahnu. Dan kami. Dan kami. Sekarang tirukan bahasa Arabnya saja. Wa huwa wa hum Wa huwa. wa anta wa ana Wa anta. Wa ana. wa antum wa nahnu. Wa antum wa nahnu. Monggo dipraktekkan sendiri-sendiri. Wa huwa Wa huwa. anta Wa hum. wa Wa ana anta. Wa ana. wa antum Wa wa nahnu. nahnu. Wa huwa wa hum Antum wa anta wa nahnu wa Wa ana huwa. Wa wa antum wa huwa. wa nahnu. Wa hum. Wa antum. Wa ana. Wa anta. Wa anta. Wa ana. Wa huwa. Wa Wa hum. antum. Wa anta. Wa ana. Wa antum. Wa nahnu. Wa huwa. Wa hum. Mbak Wa Cindy, anta. Wa ana. bisa dipahami nggih? Insyaallah. Ya. Kemudian ini ya ada kata kalimat fahuwa. Ya, jadi fahuwa itu Maka. dari kata ka yang artinya apa? Iya. Maka dia Maka dia. Fahum maka mereka. fahuwa maka dia, fahum maka Mereka. Maka mereka. mereka. Fahum maka mereka. Anta. Fahum Maka dia, maka mereka fahuwa. Wa antum. Maka Maka dia kalian. fahum Maka dia. fa sama huwa, fa sama hum. Fahuwa. Fahum. Fa anta. Fa ana. Fa antum. Fa nahnu. Ganti maka jadi fahuwa maka dia, fahum maka mereka, fa anta maka kamu, fa anna maka saya, fa antum maka kalian, Wa nahnu. maka kami. Saya sebutkan bahasa Arabnya, antum yang jenengan semua yang menyebutkan bahasa Indonesianya dengan gerakan. Fahuwa Maka dia. fahum Maka mereka. anta Maka kamu. fa ana Maka saya. antum maka kalian. nahnu. Maka kami. Maka kami. Fahuwa Maka dia. fahum Maka mereka. anta Maka kamu. na Maka saya. fa antum Maka kalian. Maka kami. Sekarang sebutkan bahasa Arabnya saja. Fahuwa fahum. Fahuwa fahum. Fa anta fa ana. Fa anta fa ana. Fa antum fa nahnu. Fa antum fa nahnu. Insyaallah hafal nggih? Insyaallah. Allah. Ini terakhir ya, kenapa kita tidak belajar 14 bentuk kata ganti? Kenapa hanya 6 ya? Wa 14 ini sebenarnya ini ya. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antum
nahnu, tetapi kita Anti antuma antuna anana. mempelajari 6 kosakata Antuma antum. karena 6 dari kata ganti ini adalah yang paling banyak digunakan ya di dalam Al-Qur'an ya. Nanti secara bertahap insya Allah kita juga akan mempelajari bentuk ganda feminim ya dan bentuk feminim ya. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu bukan menyeru pada orang-orang laki-laki saja ya, tetapi sudah menyangkut maknanya itu adalah baik laki-laki maupun perempuan ya. Sehingga bentuk ganda di dalam dan feminim itu jarang didapati di dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita mendapatinya ya insya Allah kita akan mudah mempelajarinya ya. Nanti di tahap-tahap berikutnya ya itu sedikit sekali ya bentuk feminim ya. Bentuk feminim itu sedikit sekali. Sering digunakan adalah kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu, itu diperuntukkan untuk maknanya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi insya Allah kita sudah selesai untuk pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ingat ya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita ulangi kembali ya. Kalimat pertama yang kita pelajari adalah kalimat ta'awud ya. A'udzu billahi A'udzu, aku mencari perlindungan billahi kepada Allah dari asyaiton ar-rajim yang terkutuk. Terus kita juga telah mempelajari kata mim, mim ya dari tadi 6 kata ganti ya. Huwa, hum, antum, kalian, nahnu. Ya, kita juga sudah mempelajari harf itu huruf ya. Tadi sempat kita pelajari huruf ya, yakni Wa dan fa. Wa dan fa. Ya, juga Wa dan fa maka. ya. Fa maka apa ya. Yang terakhir Man ke belajar man kita siapa? otak kita untuk belajar Al-Qur'an ya. Dan kita insya Allah akan mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Karena otak kita ini memiliki 100 miliar sel saraf ya. Ini yang pada setiap saraf itu kita memiliki lebih dari 20.000 dendrit atau cabang, di mana setiap sel saraf itu seperti sebuah pohon yang punya lebih dari 20.000 cabang ya. Jadi dan yang paling mengejutkan itu adalah fakta bahwa cabang-cabang ini bersambung dan memisah 500 kali per detiknya ya. Jadi Allah itu telah memberikan kita sebuah kapasitas otak yang sangat luar biasa besar, maka jangan pernah kita berkata bahwa kita itu tidak mampu belajar ya. Jadi karena otak itu ternyata sedikit sekali ya yang mengalami kerusakan, hanya sedikit sekali, tidak ada 1%-nya ya. Walaupun ketika umur kita itu sudah tua ya, insya Allah otak ini masih sangat-sangat ya bisa untuk kita gunakan di dalam proses belajar, terutama belajar Al-Qur'an. Jadi jangan sampai pernah kita menerima ya tentu saja ya kita tidak akan menerima ketika menyebutkan sebagai orang yang bodoh. Maka kenapa kita harus mendengar ya syaiton itu membisikkan kepada kita bahwa kita tidak mampu mempelajari Al-Qur'an ya. Kapanpun kita merasa kesulitan, maka ya cukup ucapkan kalimat ta'awud, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, jadi kita belajar apa sulit, kita menghafal sulit ya. Kemarin insyaallah sebagian ibu-ibu saya kasih metode menghafal, metode berinteraksi dengan Quran ya, supaya kita ya itu seperti itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu filah di pelajaran terakhir kita telah belajar 13 kosakata baru yang terdapat di dalam Al-Qur'an hampir sekitar 7.248 kali ya. Dan kalau kita lihat
gambar baterai ya. Ini baterai kita itu sudah menunjukkan bahwa kita telah mencarger otak kita dengan 7.000 ya, 7.000 kosakata lebih ya di pelajaran pertama ini ya. Jadi kalau kita lihat di gambar samping ini sudah ada hijaunya ini ya. Alhamdulillah. Sudah ada sekitar 7.000 kosakata yang sudah kita pelajari di dalam Al-Qur'an dengan kita belajar di tahap pertama ini ya. Tidak terasa kan? Ya insya Allah tidak terasa kan ya. Mudah dipelajari dan insya Allah memang mudah ya. Insya Allah memang mudah. Al-Quran itu bahasa yang sangat mudah. Ke depan alhamdulillah ya Allah telah memilih kita semua untuk belajar Al-Quran, maka jangan sampai kita tolak setelah Allah berikan kepada kita ya. Maka setiap hari doakan diri kita dengan mengucapkan Robbi zidni ilma ya. Robbi zidni ilma, dan doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita agar Allah menolong kita di dalam belajar Al-Quran ini ya. Maka ada 7 tugas yang bisa kita lakukan di rumah, yakni yang pertama adalah 2 pada tilawah ya. Jadi tilawah 10 menit. Kalau kemarin sempat saya ajarkan tilawah ya, orang kadang merasa kesulitan untuk mencari waktu atau bahkan kadang merasa tidak ada waktu untuk tilawah ya. Dengan rumus 10/120 insya Allah kita bisa tilawah sehari lebih dari 2 juz ya insya Allah. Setiap 2 jamnya kita tilawah 10 menit ya. Ini. Jadi kalau di sini insya Allah 2 pada tilawah 5 menit dari mushaf dan 5 menit dari hafalan yang kita miliki. Dalam arti kita harus memurojaah hafalan-hafalan sedikit ataupun banyak hafalan yang kita miliki. Kemudian juga belajar mufrodat ya. Mufrodat itu kosakata, terutama kosakata yang sudah kita pelajari tadi ya, misalkan a'udzu atau bi artinya dengan ya, Allah ya seperti itu. Atau kata-kata tadi huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu, kemudian wafa dan sebagainya ya. Kemudian sebarkan ya khusus ini dan sebarkan dengarkan ya. Dengarkan ini nanti insya Allah untuk materinya saya share di grup, bisa dipelajari kembali supaya kita bisa belajar ya, diulang-ulang lagi sehingga untuk pertemuan berikutnya kita sudah hafal di 13 kosakata yang baru saja kita pelajari. Ya kemudian ya sebisa mungkin kita ajarkan kepada anak kita, suami kita mungkin ya, dan mencoba untuk baca surat berbeda di dalam sholat kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan akhir ini ya, adalah guru ya. Jadi cara terbaik belajar adalah dengan mengajarkannya ya. Termasuk saya di sini sebenarnya kalau dikatakan saya mahir, insya Allah belum mahir ya, karena semuanya masih dalam proses. Saya sendiri masih dalam proses belajar dan belajar ya. Dan di proses membagikan ilmu yang sedikit ini kepada jenengan semua adalah bagian dari proses belajar saya di dalam kursus bahasa Arab di untuk level pemula ini, sehingga kedepannya itu insya Allah ya kita akan paham bahasa Al-Quran dan khususnya di level pertama ini kita akan paham bacaan sholat yang kita baca pada sholat-sholat kita ya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada si acara yang bertugas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya bisa kalau ada pertanyaan monggo, nanti kalau ada yang belum bisa saya jawab nanti saya tanyakan ya. Syukuran jasa pemula kepada belajar bahasa Arab dengan
seluruh anggota tubuh kita dan indera kita untuk bisa mengoptimalkan saling berkolaborasi. Nah, ini hanya semuanya masih bertahan ya, walaupun malam. Monggo yang mau bertanya disilahkan. Langsung saja, monggo boleh tunjuk tangan, kemudian bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi bahan pertanyaannya. Atau sampun semuanya. Kayaknya ibu-ibu ini masih pada semangat, semuanya bertahan ya. Hanya berapa tadi pesertanya maksimal ada 30 dan ini bertahan. Masya Allah gitu nih. Mungkin bisa diulang-ulang ya Ibu nanti biar hafal ya. Karena semakin kita belajar nanti ya tentu kosakatanya akan bertambah ya. Jadi tapi insya Allah di pelajaran berikutnya kita akan mengulang lagi ya, mengulang sedikit kosakata yang bisa kita pelajari. Iya. Apa seperti ini ya, peserta kita pada ini adalah Bu Prakti ya, ini dari saya gitu. Jelas semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah sudah jelas semua Ustaz Erlin. Silakan ke jenengan untuk ditutup. Oke. Sebelum ditutup ini mungkin ada yang mau disampaikan Bu Erin, kelanjutan gimana atau untuk level pertama ya saya sampaikan bahwa level pertama ini 20 kali ya. Jadi monggo mau disepakati tetap 1 pekan 1 kali atau gimana? Monggo nanti di grup aja ya. Iya. Tetap 1 pekan 1 kali. Ya, monggo disepakati di grup aja apakah tetap 1 pekan 1 kali atau hari misalkan. Kalau saya pikirannya sudah. Kalau saya pas kursusnya itu setiap hari ya. Jadi setiap hari 20 hari insya Allah selesai ya. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting insya Allah kita tahap demi tahap mulai mengenal dan tahu ya sedikit-sedikit bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga setidaknya insya Allah nanti kita akan paham sedikit-sedikit ya, nyambung gitu. Ketika membaca itu udah nyambung gitu. Nyambung dikit-dikit ya insya Allah. Nggih. Ditutup. Nggih, matur kepada Ustazah Erlin atas ilmunya